Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Galatia 1 ayat 6 dan 7 demikian. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik pada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Saudara-saudara sekalian, setelah pendahuluan yang sangat serius dan cukup keras, Paulus melanjutkan dengan teguran yang lebih keras lagi. Dia berkata, "Aku heran." Maksudnya, Paulus tidak habis pikir mengapa jemaat Galatia begitu cepat berubah. Padahal belum lama Paulus meninggalkan mereka. Dan sebelum pergi, Paulus sudah mengajarkan firman Tuhan kepada mereka dengan teliti dan jelas, dan ia yakin bahwa mereka sudah memahaminya. Paulus tidak habis pikir bagaimana mungkin begitu mudahnya pola pikir mereka dibelokkan oleh guru-guru palsu yang datang setelah Paulus pergi. Begitu cepatnya mereka berbalik dari mempercayai Paulus menjadi mempercayai para guru palsu yang menuduh Paulus dengan berbagai tuduhan yang dibuat-buat dan mengajarkan ajaran yang menyimpang dari kebenaran. Namun kita tidak perlu terkejut, sebab semua itu hanya menunjukkan sifat asli manusia berdosa yang memang mudah berpindah ke lain hati. Hari ini mungkin menyanjung-nyanjung, besok bisa berteriak salibkan dia, salibkan dia. Saudara, sebenarnya bagi Paulus tidak penting mereka menerima atau menolak dirinya, sebab ia tidak mencari hormat atau penerimaan dari manusia. Ia bahkan rela mati bagi Injil. Tetapi karena ini menyangkut keselamatan kekal mereka di dalam Kristus, maka Paulus terpaksa harus berbicara dengan sangat keras. Dengan kata lain, fokus Paulus bukan dirinya, melainkan kemuliaan Kristus dan keselamatan jemaat Galatia. Saudara, marah dan berbicara keras bila diperlukan itu tidak salah. Tuhan Yesus pernah marah sampai menjungkir balikan meja-meja para pedagang di Bait Allah. Tetapi masalahnya adalah apa motivasi dan tujuan kita? Jika fokus kita adalah diri kita sendiri, maka kita harus bertobat. Tetapi jika semua itu kita lakukan karena kita mengasihi orang itu, dan oleh karenanya kita tidak ingin dia disesatkan dan binasa, maka marilah kita lakukan dengan gentar dan hati yang takut akan Allah. Sebab kita sendiri adalah orang berdosa yang tidak jarang melakukan kesalahan juga. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bersikap benar dalam segala situasi dan kondisi. Amin.